Antara ilusi dan kebenaran, sebuah renungan. Mereka memohon, merayu, berbisik dalam kegelapan. Katakan padaku kebohongan, hanya satu lagi. Buatlah manis, buatlah mudah. Biarkan aku tidur dalam ilusi ini. Tetapi iblis, pembunuh bayaran itu, tidak berutang kebenaran padamu. Mereka menjual ilusi dengan harga yang tak mampu kau bayar. Kau ingin kenyamanan? Mereka menawarkan kendali. Kau ingin keselamatan? Mereka menuntut penyerahan. Mereka memutar belati dan memberitahumu itu hanya permainan, dan kau mempercayai mereka karena kebenaran. Kebenaran adalah mimpi buruk yang tidak ingin kau bangun darinya, karena ketika Tuhan berbicara, Dia tidak berbisik, Dia menggemuruh. Dia menghancurkan ilusi, merobek topeng, dan memaksamu untuk melihat apa yang selama ini kau hindari. Kebenaran membakar. Ia meninggalkan bekas luka. Ia meninggalkanmu berdiri di tanah tandus, impian yang hancur, dan janji-janji yang patah. Tapi setidaknya kau melihat. Karena sementara iblis memberimu kebohongan, Tuhan memaksamu menghadapi kenyataan. Mereka menyebutku gila karena tahu perbedaannya. Mereka tertawa. Mereka mencibir. Tapi di tengah malam, ketika gema penipuan mereka sendiri mengejar mereka seperti serigala, mereka ingat. Mereka ingat peringatan itu. Mereka ingat kebenaran itu. Mereka mencoba lari, mencoba menguburnya di balik hiruk-pikuk, menenggelamkannya dalam tawa mereka, meredamnya dengan gangguan. Tapi kebenaran punya cara untuk merangkak kembali, berbisik melalui celah, menunggu dalam keheningan. Kau tahu, kebohongan itu nyaman. Kebohongan membuatmu bisa tidur nyenyak di malam hari. Tapi kebenaran tidak peduli dengan kenyamananmu. Dan itu tidak peduli dengan perasaanmu. Itu merobekmu, membuatmu telanjang, memaksamu berdiri di depan cermin, dan menghadapi siapa dirimu sebenarnya. Dan itulah mengapa mereka memohon. Mereka memohon kepada iblis untuk menceritakan kisah lain, untuk mewarnai dunia dengan warna-warna yang menyembunyikan kebusukan di bawahnya. Mereka berlutut di hadapan pembunuh bayaran, para pembohong, para penipu, karena mempercayai kebohongan lebih mudah daripada menerima jalan menuju kenyataan. Tapi Tuhan tidak berurusan dengan ilusi. Dia membiarkan topeng terlepas. Dia membiarkan fondasi runtuh. Dan ketika debu mereda, ketika asap menghilang, yang tersisa hanyalah kebenaran. Jelek, dingin, tak kenal ampun. Dan pada saat mereka akhirnya membuka mata, mereka menyadari mereka tidak pernah siap untuk melihatnya. Dan itu ironis, bukan? Mereka berteriak minta keselamatan, tapi mereka mengutuk cahaya saat itu membuka topeng mereka. Mereka berdoa untuk kebenaran, tapi mereka menyusut dari bayangannya. Mereka memohon belas kasihan, tapi belas kasihan tidak datang terbungkus sutra. Ia datang seperti api, membakar habis segala yang palsu, segala yang lemah, segala yang tidak pantas. Jadi mereka lari, mereka bersembunyi di balik topeng mereka, mengubur diri dalam kebohongan mereka, mengelilingi diri dengan suara-suara yang memberitahu mereka persis apa yang ingin mereka dengar. Mereka meyakinkan diri bahwa ilusi itu nyata, bahwa dunia tidak sekejam yang mereka tahu secara diam-diam. Mereka menjual jiwa mereka untuk sesaat kenyamanan, menukar martabat mereka demi ilusi keselamatan. Tapi jauh di lubuk hati, mereka tahu kebohongan itu tidak akan bertahan selamanya. Mereka tahu kebenaran itu sabar, bahwa ia menunggu tepat di balik tabir, mengasah ujungnya. Karena kebenaran tidak memohon, ia tidak menawar. Ia tidak bernegosiasi, ia memburu. Dan ketika akhirnya ia mengejar, ketika topeng hancur, ketika tabir robek, tidak ada lagi pelarian, tidak ada lagi pura-pura, tidak ada lagi permohonan. Hanya tatapan dingin tak henti dari kenyataan. Dan pada saat itu, iblis tertawa, karena mereka yang memohon kebohongan adalah yang pertama dihancurkan oleh kebenaran. Dan kebenaran, ia tidak peduli siapa dirimu. Ia tidak peduli apa yang telah kau bangun, seberapa tinggi kau telah mendaki,
Berapa banyak tembok yang telah kau pasang untuk menjauhkannya. Ketika ia datang seperti badai, tanpa ampun, tak kenal ampun, menenggelamkan setiap alasan, setiap pembenaran, setiap kebohongan yang kau katakan pada dirimu sendiri untuk tidur nyenyak di malam hari. Mereka memohon kepada iblis untuk sebuah kebohongan karena mereka pikir kebenaran akan membunuh mereka. Mereka benar. Karena kebenaran tidak hanya membuka topengmu, ia melucutimu sampai ke tulang, membuatmu telanjang di bawah tatapan dinginnya, dan memaksamu untuk menjawab segalanya. Setiap pilihan, setiap pengkhianatan, setiap saat kau membuang muka, padahal jauh di lubuk hati kau tahu apa yang akan datang. Dan pada saat itu tidak ada pelarian. Pembunuh bayaran tidak bisa menyelamatkan mereka. Topeng tidak akan melindungi mereka. Mereka yang mereka sembah, mereka yang memberi mereka kebohongan, yang menjanjikan kenyamanan, mereka menghilang. Karena kebohongan selalu meninggalkanmu sendirian pada akhirnya. Tapi Tuhan tidak pernah pergi. Dia mengawasi, menunggu, membiarkan mereka menggali kuburan mereka sendiri, membiarkan mereka merasakan kekosongan ilusi yang mereka bangun. Dan ketika tidak ada yang tersisa, ketika kebohongan telah membusuk dan yang tersisa hanyalah kebenaran yang mereka coba hindari, Dia berbicara dan suaranya tidak lembut. Itu menggoncang bumi. Itu membelah langit. Itu menggema melalui tulang setiap pengecut yang mengira mereka bisa melarikan diri dari apa yang akan datang. Karena mereka memohon kepada iblis untuk sebuah kebohongan, tetapi Tuhan memastikan mereka hidup cukup lama untuk menghadapi kebenaran. Dan kebenaran adalah satu-satunya yang tersisa. Tidak ada lagi ilusi, tidak ada lagi bayangan untuk bersembunyi, tidak ada lagi topeng untuk dipakai. Hanya mereka yang telanjang di hadapan penghakiman, gemetar dalam beban semua yang mereka sangkal, semua yang mereka abaikan, semua yang mereka jual jiwa mereka untuk melarikan diri. Iblis memberi mereka kebohongan manis, membungkus mereka dengan sutra, membisikkan kenyamanan ke telinga mereka sambil menggiring mereka ke pembantaian. Mereka pikir mereka tidak tersentuh. Pikir mereka bisa menulis ulang realitas. Pikir mereka bisa memutarbalikkan dunia menjadi sesuatu yang sesuai dengan keinginan mereka. Tapi kebenaran tidak pernah milik mereka untuk dikendalikan. Kebenaran tidak membungkuk. Ia tidak patah. Ia tidak melayani yang lemah, yang penakut, yang menghabiskan hidup mereka melarikan diri. Ia berdiri, tak bergerak. Abadi, mengawasi saat kerajaan penipuan runtuh, mengawasi saat para pembohong tersedak kata-kata mereka sendiri, mengawasi saat dunia akhirnya melihat mereka apa adanya. Dan dalam keheningan yang menyusul, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Karena ketika kebenaran datang, ia tidak berdebat, ia tidak memohon. Ia tidak memohon untuk diterima, ia hanya ada. Dan mereka yang menghabiskan hidup mereka menyembah kebohongan, mereka yang membangun takhta mereka di atas penipuan, mereka yang memohon kepada iblis untuk tetap buta, mereka akan berlutut di hadapannya. Bukan karena mereka ingin, tetapi karena mereka tidak punya pilihan. Dan pada saat itu, mereka akan mengerti. Mereka akan melihat beratnya pilihan mereka, merasakan belenggu yang mereka tempa dengan setiap kebohongan yang mereka peluk, setiap kebenaran yang mereka tolak. Ilusi yang mereka pegang erat-erat akan berubah menjadi debu di tangan mereka, terlepas dari jari-jari mereka, seperti napas terakhir orang yang sekarat. Mereka pikir mereka punya waktu. Mereka pikir mereka bisa menipu yang tak terhindarkan, membeli jalan keluar mereka, berbicara untuk keluar dari itu. Tapi waktu tidak menawar, kebenaran tidak bernegosiasi, penghakiman tidak menunggu. Para pembunuh bayaran sekarang diam. Iblis telah menagih utangnya, dan mereka yang memohon kebohongan, mereka ditinggalkan dengan apa-apa
selain tatapan dingin kenyataan yang menekan mereka, seperti beban yang tidak bisa mereka angkat, seperti kegelapan yang tidak bisa mereka lari. Mereka menjerit, mereka berdoa, mereka meraih keselamatan dalam kebenaran yang sama yang mereka ejek, dalam cahaya yang sama yang mereka tolak. Tapi belas kasihan tidak diberikan kepada mereka yang meludahi wajahnya. Anugerah bukanlah mata uang yang bisa mereka beli dengan pertobatan di menit-menit terakhir. Mereka menertawakan kebenaran. Sekarang kebenaran menertawakan mereka. Karena ketika Tuhan mengungkapkan apa yang mereka coba sembunyikan, ketika Dia menyingkirkan tabir dan memaksa mereka berdiri di hadapannya, tidak ada lagi kebohongan untuk melindungi mereka. Hanya kebenaran, dan kebenaran itu tanpa ampun. Antara ilusi dan kebenaran, sebuah renungan yang meluas. Mereka memohon, merayu, berbisik dalam kegelapan. Katakan padaku kebohongan, hanya satu lagi. Buatlah manis, buatlah mudah, biarkan aku tidur dalam ilusi ini. Ini bukan sekadar permintaan. Ini adalah jeritan putus asa jiwa yang tersesat, mencari tempat berlindung dari kenyataan yang mengoyak. Mereka telah menghabiskan hidup membangun dinding-dinding tipis dari penipuan. Satu bata kebohongan di atas yang lain, sampai seluruh dunia mereka menjadi sebuah benteng fata morgana. Mereka mengira itu akan melindungi mereka, tetapi ia hanya mengisolasi mereka, membuat mereka buta terhadap ancaman yang sebenarnya. Iblis, pembunuh bayaran itu, bukan sekadar entitas eksternal. Mereka adalah refleksi dari pilihan-pilihan mereka sendiri. Mereka adalah para pedagang bayangan, penjual mimpi palsu yang tidak berutang kebenaran pada siapapun. Mereka menjual ilusi dengan harga yang tak mampu kau bayar. Sepotong jiwa, setetes kewarasan, sehelai demi sehelai martabat. Kau ingin kenyamanan. Mereka menawarkan kendali mutlak, mengubah setiap keinginan menjadi rantai yang semakin erat. Kau ingin keselamatan? Mereka menuntut penyerahan total, memaksamu untuk berlutut di altar kehampaan. Mereka memutar belati dan memberitahumu itu hanya permainan, dan kau mempercayai mereka. Mengapa? Karena kebenaran. Kebenaran adalah monster yang bersembunyi di balik cermin, mimpi buruk yang tidak ingin kau bangun darinya. Gemuruh, kebenaran yang tak terhindarkan. Ketika Tuhan berbicara, Dia tidak berbisik, Dia menggemuruh. Itu bukan bisikan lembut di telinga, melainkan pukulan palu yang menghancurkan semua kebohongan. Gemuruhnya adalah gempa bumi yang merobek tirai ilusi, badai yang membelah kegelapan, dan api yang membakar topeng hingga bersih. Dia tidak meminta izin, Dia memaksa Anda untuk melihat apa yang selama ini Anda hindari, apa yang Anda sembunyikan di balik setiap tawa palsu dan janji kosong. Kebenaran membakar. Ia meninggalkan bekas luka yang tak terhapuskan, jejak abadi dari pertempuran yang tak terhindarkan. Ia meninggalkan Anda berdiri di tanah tandus impian yang hancur dan janji-janji yang patah di antara reruntuhan dunia yang telah Anda bangun di atas pasir. Tapi setidaknya Anda melihat. Karena sementara iblis memberi Anda kebohongan yang manis, Tuhan memaksamu menghadapi kenyataan dalam segala kekejaman dan keindahan mentahnya. Mereka menyebutku gila karena tahu perbedaannya. Garis tipis antara realitas yang sulit dan ilusi yang mematikan. Mereka menertawakanku, mencibir, menepis kata-kataku sebagai kegilaan atau paranoia. Namun, di tengah malam yang paling gelap, ketika gema penipuan mereka sendiri mengejar mereka seperti serigala lapar, ketika kesunyian memekakkan telinga dengan bisikan hati nurani mereka, mereka ingat peringatan itu. Mereka ingat kebenaran yang pernah kuucapkan. Mereka mencoba lari, mencoba menguburnya di balik hiruk-pikuk hidup modern, menenggelamkannya dalam tawa hampa, meredamnya dengan gangguan yang tak berujung. Tapi kebenaran memiliki cara untuk merangkak kembali, seperti benih yang menembus beton.
Ia berbisik melalui celah-celah retakan jiwa mereka, menunggu dalam keheningan, mengumpulkan kekuatannya. Harga dari sebuah ilusi Anda tahu, kebohongan itu nyaman. Kebohongan memungkinkan Anda tidur nyenyak di malam hari, membungkus Anda dalam kepompong khayalan yang hangat dan menyesatkan. Mereka membelai ego Anda, membenarkan kegagalan Anda, dan membebaskan Anda dari tanggung jawab. Namun kebenaran tidak peduli dengan kenyamanan Anda. Ia tidak peduli dengan perasaan Anda, dengan kerapuhan hati Anda. Ia tidak peduli jika Anda ingin tetap buta. Kebenaran merobek Anda, mengupas setiap lapisan pertahanan, meninggalkan Anda telanjang dan rentan. Ia memaksamu berdiri di depan cermin dan menghadapi siapa Anda sebenarnya, bukan versi yang dipoles yang Anda sajikan kepada dunia, melainkan jiwa yang telanjang dan cacat. Namun jauh di lubuk hati, di sudut gelap pikiran mereka tahu. Mereka tahu kebohongan itu tidak akan bertahan selamanya. Mereka tahu kebenaran itu sabar, bahwa ia menunggu di balik tabir, mengasah ujungnya, mempersiapkan serangan terakhirnya. Karena kebenaran tidak memohon, ia tidak menawar. Ia tidak bernegosiasi dengan ketakutan atau kelemahan Anda. Ia memburu. Dan ketika akhirnya ia mengejar, ketika topeng hancur menjadi serpihan, ketika tabir penipuan robek, tidak ada lagi pelarian. Tidak ada lagi berpura-pura. Tidak ada lagi permohonan yang putus asa. Hanya tatapan dingin tak henti dari kenyataan yang menatap balik, tanpa kedipan, tanpa belas kasihan. Dan pada saat itu, iblis tertawa, tawa yang bergema di kehampaan yang mereka ciptakan. Karena mereka yang memohon kebohongan adalah yang pertama dihancurkan oleh kebenaran. Mereka membangun penjara mereka sendiri, dan kebenaran adalah kunci yang membuka pintu itu, tetapi hanya untuk menunjukkan bahwa mereka terperangkap di dalamnya. Badai kebenaran dan pertanggungjawaban. Dan kebenaran itu, ia tidak peduli siapa Anda. Ia tidak peduli apa yang telah Anda bangun, seberapa tinggi Anda telah mendaki tangga kekuasaan, berapa banyak tembok yang telah Anda pasang untuk menjauhkannya. Ketika ia datang seperti badai, dahsyat, tak kenal ampun, menenggelamkan setiap alasan, setiap pembenaran yang rumit, setiap kebohongan yang Anda katakan pada diri sendiri untuk tidur nyenyak di malam hari. Ia menghanyutkan semua yang palsu, semua yang rapuh, meninggalkan hanya dasar yang tak tergoyahkan dari eksistensi Anda. Mereka memohon kepada iblis untuk sebuah kebohongan karena mereka pikir kebenaran akan membunuh mereka, dan mereka benar. Karena kebenaran tidak hanya mengekspos Anda, ia melucuti Anda sampai ke tulang, membeberkan setiap saraf, setiap ketakutan yang tersembunyi. Ia membuat Anda telanjang di bawah tatapan dinginnya, memaksa Anda untuk menjawab segalanya. Setiap pilihan yang Anda buat, setiap pengkhianatan, setiap momen Anda membuang muka, ketika Anda tahu jauh di lubuk hati apa yang akan datang. Dalam cahaya kebenaran yang tak termaafkan, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Dan dalam momen itu, tidak ada pelarian. Pembunuh bayaran yang mereka percayai tidak bisa menyelamatkan mereka. Topeng yang mereka kenakan tidak akan melindungi mereka. Mereka yang mereka sembah, mereka yang memberi mereka kebohongan, yang menjanjikan mereka kenyamanan dan keselamatan, mereka menghilang seperti asap di angin. Karena kebohongan selalu meninggalkan Anda sendirian pada akhirnya, sendirian di tengah kehampaan yang telah Anda ciptakan. Tapi Tuhan tidak pernah pergi. Dia tidak membuang muka. Dia adalah pengamat yang tak berkedip, menunggu. Dia membiarkan mereka menggali kuburan mereka sendiri, membiarkan mereka tersesat dalam labirin penipuan mereka sendiri. Dia membiarkan mereka merasakan kekosongan ilusi yang mereka bangun, kekosongan yang menggerogoti jiwa dari dalam. Dan ketika tidak ada yang tersisa, ketika kebohongan telah membusuk dan semua yang tersisa hanyalah kebenaran yang mereka coba hindari,
kebenaran yang dingin, keras, dan tak tergoyahkan. Dia berbicara, dan suaranya bukanlah bisikan lembut yang menghibur. Ia mengguncang tanah, membelah langit, memecahkan batasan-batasan realitas itu sendiri. Ia bergema melalui tulang setiap pengecut yang berpikir mereka bisa melarikan diri dari apa yang akan datang, melalui setiap sel jiwa yang telah mereka rusak dengan penipuan. Karena mereka memohon kepada iblis untuk sebuah kebohongan yang akan menyelamatkan mereka dari realitas yang pahit. Tetapi Tuhan memastikan mereka hidup cukup lama untuk menghadapi kebenaran itu sendiri. Dan kebenaran adalah satu-satunya yang tersisa berdiri di tengah reruntuhan. Tidak ada lagi ilusi yang bisa dipegang. Tidak ada lagi bayangan untuk bersembunyi. Tidak ada lagi topeng untuk dipakai. Hanya mereka telanjang di hadapan penghakiman. Gemetar dalam beban semua yang mereka sangkal, semua yang mereka abaikan, semua yang mereka jual jiwa mereka untuk melarikan diri. Iblis memberi mereka kebohongan manis, membungkusnya dalam sutra, membisikkan kenyamanan ke telinga mereka, sambil memimpin mereka menuju pembantaian yang tak terhindarkan. Mereka pikir mereka tidak tersentuh, pikir mereka bisa menulis ulang realitas sesuai keinginan mereka, pikir mereka bisa memutarbalikkan dunia menjadi sesuatu yang sesuai dengan keinginan mereka. Tapi kebenaran tidak pernah milik mereka untuk dikendalikan. Kebenaran tidak membungkuk, tidak patah, tidak melayani yang lemah, yang penakut, yang menghabiskan hidup mereka, melarikan diri. Ia berdiri tak bergerak, abadi, seperti mercusuar di tengah badai. Ia menyaksikan saat kerajaan penipuan runtuh, saat para pembohong tersedak kata-kata mereka sendiri, saat dunia akhirnya melihat mereka apa adanya. Kosong, rentan, dan benar-benar sendirian. Kebenaran yang tak terbantahkan. Dan dalam keheningan yang menyusul, setelah kekacauan reda, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Karena ketika kebenaran datang, ia tidak berdebat, ia tidak memohon, ia tidak memohon untuk diterima atau dipercaya. Ia hanya ada. Ia adalah fondasi, udara yang Anda hirup, kenyataan yang tak terbantahkan. Dan mereka yang menghabiskan hidup mereka menyembah kebohongan, mereka yang membangun takhta mereka di atas penipuan, mereka yang memohon kepada iblis untuk tetap buta, mereka akan berlutut di hadapannya. Bukan karena mereka ingin, bukan karena pilihan, tetapi karena mereka tidak punya pilihan lain. Itu adalah penyerahan total, kepatuhan yang dipaksakan. Dan dalam momen itu, mereka akan mengerti. Mereka akan melihat beratnya pilihan-pilihan mereka, merasakan rantai yang mereka tempa sendiri, dengan setiap kebohongan yang mereka peluk, setiap kebenaran yang mereka tolak. Ilusi yang mereka pegang begitu putus asa akan berubah menjadi debu di tangan mereka, terlepas dari jari-jari mereka, seperti napas terakhir orang yang sekarat meninggalkan mereka dengan kehampaan yang tak tertahankan. Mereka pikir mereka punya waktu. Mereka pikir mereka bisa menipu yang tak terhindarkan, membeli jalan keluar mereka, berbicara untuk keluar dari konsekuensi. Tapi waktu tidak menawar, kebenaran tidak bernegosiasi, penghakiman tidak menunggu. Para pembunuh bayaran sekarang diam. Iblis telah menagih utangnya, dan mereka yang memohon kebohongan, mereka ditinggalkan dengan apa-apa selain tatapan dingin kenyataan yang menekan mereka seperti beban yang tidak bisa mereka angkat, seperti kegelapan yang tidak bisa mereka lari, kegelapan dari jiwa mereka sendiri. Mereka menjerit, mereka berdoa, mereka meraih keselamatan dalam kebenaran yang sama yang mereka ejek, dalam cahaya yang sama yang mereka tolak. Tapi belas kasihan tidak diberikan kepada mereka yang meludahi wajahnya, yang menolaknya berkali-kali. Anugerah bukanlah mata uang yang bisa mereka beli dengan pertobatan di menit-menit terakhir yang putus asa. Mereka menertawakan kebenaran, menertawakan mereka yang berani mengucapkannya. Sekarang kebenaran menertawakan mereka,
tawa yang dingin dan keras yang bergema di seluruh kekosongan mereka. Karena ketika Tuhan mengungkapkan apa yang mereka coba sembunyikan, ketika Dia menyingkirkan tabir dan memaksa mereka berdiri di hadapannya dalam cahaya yang murni, tidak ada lagi kebohongan untuk melindungi mereka. Hanya kebenaran, dan kebenaran itu tanpa ampun. Dalam keheningan yang memekakan telinga, setelah gemuruh kebenaran mereda dan topeng-topeng ilusi hancur menjadi serpihan, tersisa hanya puing-puing. Puing-puing mimpi yang hancur, janji-janji palsu yang menguap, dan benteng fatamorgana yang runtuh. Mereka yang pernah memohon kebohongan, yang bersembunyi di balik bayangan penipuan, kini berdiri telanjang di hadapan kenyataan yang tak terhindarkan. Mata mereka yang terbiasa dengan kegelapan yang nyaman, kini buta oleh cahaya yang tak tertahankan. Gema, kebenaran dan harga yang harus dibayar. Mereka pernah berpikir bahwa kebohongan adalah perisai, bantal empuk yang akan mencegah mereka merasakan kerasnya tanah di bawah. Mereka mengira kebohongan akan melindungi mereka dari tatapan dingin kebenaran, dari tanggung jawab yang menuntut, dari rasa sakit yang tak terhindarkan. Namun, setiap kebohongan yang mereka peluk adalah jeruji besi yang tak terlihat, mengunci mereka dalam penjara ilusi yang semakin menyempit. Mereka adalah arsitek dari kehancuran mereka sendiri, membangun monumen penipuan yang pada akhirnya akan menjadi makam mereka. Ketika Tuhan berbicara, Dia tidak berbisik, Dia menggemuruh. Suaranya adalah palu yang menghancurkan semua kebohongan, suara trompet yang memecahkan tirai ilusi. Itu adalah gempa bumi yang merobek tirai penipuan, badai yang membelah kegelapan yang telah menutupi mata mereka, dan api yang membakar topeng hingga bersih. Kebenaran tidak meminta izin. Ia datang dan Ia memaksa Anda untuk melihat apa yang selama ini Anda hindari. Ia membakar, meninggalkan bekas luka yang tak terhapuskan, jejak abadi dari pertempuran melawan diri sendiri. Ia meninggalkan Anda berdiri di tanah tandus impian yang hancur dan janji-janji yang patah, di antara reruntuhan dunia yang telah Anda bangun di atas pasir. Fatwa kebenaran dan ketelanjangan jiwa iblis, para pedagang bayangan, tidak pernah berutang kebenaran pada siapapun. Mereka menjual ilusi dengan harga yang tak mampu kau bayar. Sepotong jiwa, setetes kewarasan, sehelai demi sehelai martabat, sampai kau kehilangan semua yang membuatmu menjadi dirimu sendiri. Mereka menawarkan kendali mutlak, mengubah setiap keinginan menjadi rantai yang semakin erat. Mereka memutar belati di punggungmu dan memberitahumu itu hanya permainan, hanya tes, dan kau mempercayai mereka. Mengapa? Karena kebenaran. Kebenaran adalah monster yang bersembunyi di balik cermin, mimpi buruk yang begitu mengerikan, sehingga kau memilih tidur abadi dalam kebohongan. Kebenaran tidak peduli dengan kenyamanan Anda. Ia tidak peduli dengan perasaan Anda, dengan kerapuhan hati Anda. Ia tidak peduli jika Anda ingin tetap buta. Kebenaran merobek Anda, mengupas setiap lapisan pertahanan yang telah Anda bangun dengan susah payah, meninggalkan Anda telanjang dan rentan di hadapan diri Anda sendiri. Ia memaksamu berdiri di depan cermin dan menghadapi siapa Anda sebenarnya, bukan versi yang dipoles yang Anda sajikan kepada dunia, melainkan jiwa yang telanjang, cacat, dan terkadang mengerikan. Pelarian yang sia-sia dan penantian Tuhan. Maka mereka lari. Mereka bersembunyi di balik topeng-topeng baru, topeng-topeng yang dibuat dengan lebih cermat, dengan lebih banyak lapisan penipuan. Mereka mengubur diri dalam kebohongan yang semakin dalam, membangun labirin-labirin mental yang rumit, agar kebenaran tidak bisa mengejar. Mereka mengelilingi diri dengan suara-suara yang hanya memberitahu mereka persis apa yang ingin mereka dengar, gema dari kebohongan mereka sendiri. Mereka menjual jiwa mereka untuk sesaat kenyamanan yang fana, menukar martabat mereka dengan ilusi keselamatan yang rapuh.
sebuah kesepakatan yang pada akhirnya akan menghancurkan mereka. Namun, jauh di lubuk hati, mereka tahu kebohongan itu tidak akan bertahan selamanya, bahwa setiap ilusi memiliki tanggal kedaluarsa. Mereka tahu kebenaran itu sabar, bahwa ia menunggu di balik tabir, mengasah ujungnya, mempersiapkan serangan terakhirnya, serangan yang tak terhindarkan. Karena kebenaran tidak memohon, ia tidak menawar dengan kesepakatan yang nyaman atau kompromi. Ia memburu dengan tekad yang tak tergoyahkan dan presisi yang tak pernah salah. Dan ketika akhirnya ia mengejar, ketika topeng hancur menjadi serpihan, ketika tabir penipuan robek, tidak ada lagi pelarian.